大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 6-10 Ling Tian merasa seolah-olah dia hampir menghabiskan seluruh energinya dan hampir pingsan karena kelelahan, sementara ibunya juga menjerit kesakitan. Akhirnya, saat ibu dan anak bekerja bersama, Ling Tian akhirnya mendengar teriakan gembira, "Keluar, anak keluar." Astaga, dia besar sekali. Setelah itu, Ling Tian santai sambil berpikir, "Astaga, akhirnya aku lahir. Aku benar-benar sangat lelah." Kemudian, dia kehilangan kesadaran dan tertidur. Di ruang bersalin, bidan menyeka wajahnya yang penuh keringat dan menatap bayi yang baru saja lahir. Kemudian, dia menarik napas dingin sambil berpikir, "Ya ampun, anak ini sangat besar. Sangat berat, saya khawatir beratnya setidaknya 10 kati." Dia kemudian melihat ke arah ibu muda yang tidak sadarkan diri yang terbaring di tempat tidur dengan rasa takut yang masih ada. Melihat tubuh ramping dan wajah cantik itu, dia tidak bisa tidak berdoa, anak yang begitu besar dan ibu yang begitu lembut. Baik ibu maupun anak sebenarnya bisa lahir dengan selamat. Sungguh berkah dari surga. Amitabha, berita tentang persalinan yang aman menyebar dengan cepat ketika orang-orang yang khawatir di ruang tamu bergegas masuk tanpa menunggu sedetik pun. Yang pertama adalah pria setinggi 1,9 meter dengan wajah persegi dan alis tajam. Dari penampilannya, dia pasti orang dengan otoritas besar. Sekarang, wajah yang seharusnya dipenuhi aura yang mengesankan itu dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran, dan kelembutan. Saat dia memasuki ruang bersalin, dia bergegas ke sisi ibu muda itu dan bertanya dengan prihatin, "Tinger, kamu baik-baik saja?" Ling Tian yang dibungkus dengan lampin sudah bangun dan menghirup udara segar untuk pertama kalinya. Kemudian, dia tiba-tiba merasakan hidungnya gatal dan tanpa sadar mengeluarkan bersin yang besar. Saat berikutnya, dia mendengar seseorang dengan tertawa memarahinya, "Anak kecil ini, tidak ada salahnya jika orang lain menggendongnya. Tapi ketika aku menggendongnya, dia benar-benar menyemprot wajahku yang penuh lendir." Haha, tidak ada kemarahan dalam suara tetapi hanya kegembiraan, kebanggaan, dan yang lebih penting, kepuasan dan rasa terima kasih. Seolah-olah itu adalah kebanggaan dan kehormatan besar baginya untuk disemprotkan ke wajah penuh lendir dan air liur oleh cucunya sendiri. Saat Ling Tian mendengar suara ini, cukup baginya untuk membuat kesan tentang lelaki tua ini yang memiliki wajah penuh lendir tetapi dipenuhi dengan senyuman. Selain itu, Ling Tian bisa yakin bahwa itu pasti akurat. Saat dia membuka matanya secara bertahap, dia melihat wajah tua dengan kerutan di sudut matanya, kepala penuh rambut putih dan senyum lebar, dengan sudut bibirnya hampir menyentuh telinganya. Ini tidak berbeda dengan orang dalam kesannya, tertawa seperti orang idiot. Ling Tian tidak bisa tidak membencinya di dalam hatinya saat dia mengungkapkan senyuman. "Wahahaha, lihat, dia tersenyum. Cucuku tersenyum. Hahaha, dia memang cucuku," tersenyum saat dia melihat kakeknya. Wahaha, orang tua itu tertawa sampai air liurnya mulai meludah kemana-mana dengan sebagian besar mendarat di wajah Ling Tian. Ling Tian benar-benar terdiam saat dia berpikir, "Tertawalah jika kamu mau, tetapi apakah perlu memberiku hujan gratis?" Ling Tian hampir tertawa terbahak-bahak saat dia berpikir, "Aku tidak tertawa karena gembira saat melihatmu. Hanya saja senyummu persis seperti yang kubayangkan, dan itu terlalu vulgar. Jadi ini adalah kakek saya di dunia ini. Darren Patua, kamu gila lagi. Bagaimana jika kamu menakut-nakuti cucuku dengan suara kerasmu? Ayah, lihat tanganmu yang tebal dan kikuk, bagaimana kamu bisa menggendong anak itu? Ayo, berikan dia padaku, berikan dia padaku. Cucu yang baik, biarkan nenek memelukmu." Hahaha, lihat betapa tampannya dia. Mata dan hidung, kecil ini persis sama dengan ayahnya. Di sampingnya, seorang wanita tua yang tampak baik menyambar Ling Tian mendekat dan memeluknya seperti kekasih yang berharga. "Benarkah, Bibi, mengapa anak ini memiliki begitu banyak kerutan di wajahnya? Dia terlihat seperti orang tua kecil. Aku tidak tahu di mana dia mirip dengan kakak laki-laki." Sebuah suara yang sangat menjengkelkan terdengar. Namun sebelum orang itu selesai berbicara, terdengar keributan yang keras diikuti dengan jeritan kesakitan. Wanita tua itu kemudian memarahi, "Pindah ke satu sisi,
anak nakal. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik, kakak keempat benar. Ya, tante coba lihat, kenapa kepala anak ini kurus dan panjang. Kelihatannya sangat jelek. Seorang wanita muda merengek. Hais, apa yang kamu tahu? Lihatlah hidung, alis, dan matanya. Semua ini dicabut langsung dari wajah kakak tertua Anda. Orang tua, apakah kamu setuju? Ling Tian segera merasa bahwa neneknya tidak masuk akal. Dia baru saja lahir dan telah menggunakan seni pengecilan tulang ilahi untuk membuat wajahnya panjang dan kurus. Jika dia benar-benar bisa melihat kemiripannya bagi ayahnya, dia pasti melihat sesuatu. Itu benar. Anak ini mirip sekali dengan ayahnya, Ling Xiao. Dengan sekali pandang, terlihat bahwa kita adalah cucu dan kakek. Bahkan tanpa melihatnya dengan seksama, aku bisa yakin bahwa dia adalah anak itu, dari keluarga Ling saya. Wahahaha. Setelah itu, neneknya mengeluarkan peluit saat dia menggendongnya dan menggendongnya dengan tempo. Kekaguman. Kedua orang tua ini terlalu luar biasa. Mereka benar-benar dapat melihat begitu banyak kesamaan bahkan sebelum fitur wajah anak itu berkembang dengan baik. Mereka terlalu mengagumkan. Setelah itu, sekumpulan kepala muncul dalam penglihatan Ling Tian, dengan ekspresi seolah-olah mereka semua sedang melihat harta karun yang langka. Ayah, tuan muda sangat tampan. Hanya seseorang yang menyemburkan omong kosong. Iya, lihat matanya, mereka terlihat sangat energi. Satu lagi, lihatlah lengannya yang kecil, mereka memiliki begitu banyak kekuatan. Dia pasti akan menjadi seorang jenderal saat besar nanti. Satu lagi mencoba melakukan butlik. Tidak, lihat matanya, mereka penuh dengan kebijaksanaan. Tuan muda pasti akan menjadi jenius ketika dia besar nanti. Dia pasti akan menjadi Perdana Menteri setidaknya. Orang ini bahkan lebih menakjubkan. Saya masih memejamkan mata dan dia tahu bahwa mata saya dipenuhi dengan kebijaksanaan. Petik 2.2.2.2. Keributan besar terbentuk dan Ling Tian hampir pingsan karena kebisingan yang dibuat oleh banyak bibinya. Tepat ketika dia ingin memalsukan tangisan, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah seolah-olah aura berbahaya sedang mendekatinya. Saat dia merasakan itu, di depannya adalah seorang remaja berusia 27 tahun dengan wajah penuh senyum. Saat dia menatap mata Ling Tian, kata-kata pujian mengalir keluar dari mulutnya seolah-olah itu semua berasal dari hatinya. Baik itu nada suaranya atau ekspresinya yang bersemangat, semuanya tampak begitu alami dan penuh berkah yang tulus. Ling Tian hanya bisa menghela nafas dengan kasihan. Jika orang ini lahir di duniaku sebelumnya dengan kemampuan aktingnya, dia pasti akan memenangkan penghargaan Oscar. Orang ini terlalu pandai berakting. Tidak ada yang bisa menemukan emosi sebenarnya yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Tapi ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihat Ling Tian, kebencian terhadap bayi yang baru lahir ini benar-benar tidak bisa disembunyikan. Dari perspektif Ling Tian, dia dapat dengan jelas melihat tatapan dingin di mata pihak lain. Itu jelas niat membunuh besar yang lahir dari kekecewaan. Orang ini berbahaya. Ling Tian segera merasa khawatir. Setelah pemuda ini mengucapkan beberapa patah kata, dia meninggalkan Ling Tian dan terus bersosialisasi dengan yang lain di ruangan itu. Kadang-kadang, dia melontarkan lelucon dan benar-benar mampu menyesuaikan suasana di ruangan menjadi harmonis dalam waktu singkat. Tampaknya orang ini memiliki hubungan baik dalam keluarga. Selain itu, dia juga memiliki tingkat keintiman dan kekuatan tertentu. Ling Tian sudah memastikan untuk mengukir penampilan orang itu ke dalam ingatannya. Dia pasti orang pertama yang harus disingkirkan oleh Ling Tian. Meninggalkan seseorang seperti itu di sisinya pasti terlalu berbahaya baginya dan keluarganya. Ling Tian mencibir, hal kecil, kamu benar-benar berani mengungkapkan niat membunuhmu di depanku. Tuan muda ini pasti akan mempermainkanmu sampai mati saat aku besar nanti. Mungkin bayi biasa tidak akan bisa mendeteksi niat membunuh Anda. Tapi tuan muda ini berbeda. Tuan muda ini menghabiskan 25 tahun penuh bersembunyi seperti yang Anda lakukan. Bermain skema di depan tuan muda ini tidak lebih dari sekadar mencoba menunjukkan keahlian Anda di depan seorang ahli. Seorang pelayan kemudian berjalan dan berkata, melapor ke Nyonya tua, Nyonya muda sudah bangun dan ingin melihat anak itu. Oke, haha, wanita tua ini akan menggendong cucu kesayanganku. Hais, sudah sulit bagi gadis ini. Bocah kecil yang gendut, aku bertanya-tanya bagaimana tubuh rapuhnya itu bisa mengatasinya.
Apakah makanannya sup di dapur sudah siap? Biarkan mereka bergegas dan mengirimkannya ke Tinger untuk mengisi kembali tubuhnya. Wanita tua itu berkata dengan prihatin. Beberapa saat kemudian, Ling Tian merasakan pelukan hangat. Dalam pelukan itu, dia merasakan kedekatan dan keakraban. Saat dia berada dalam pelukan orang ini, Ling Tian merasakan kebahagiaan dan ketergantungan yang tak terkatakan. Seolah-olah tidak ada badai yang bisa menyentuhnya selama dia berada dalam pelukan ini. Ling Tian tahu bahwa pelukan ini hanya bisa dimiliki oleh satu orang, ibunya. Ling Tian memasuki dunia ini dari Yellow Springs Road tanpa alasan dan membawa kenangan dari kehidupan sebelumnya. Dia bahkan berpikir bahwa dia akan merasa sangat canggung menghadapi ibunya sebagai jiwa berusia 25 tahun dalam tubuh bayi. Tetapi ketika Ling Tian membuka matanya dan melihat senyum lembut dan cinta dan memanjakannya yang tak terkendali, Ling Tian mau tidak mau merasakan kedekatan dengannya. Pada saat itu, seolah-olah pikirannya kembali ke kehidupan sebelumnya di mana dia menikmati masa muda yang menyenangkan bersama ibunya. Pada saat itu, Ling Tian merasakan hatinya sakit saat air mata memenuhi matanya tak terkendali. Wanita di depannya masih memiliki wajah penuh kelelahan dan rambut penuh keringat. Tapi di mata Ling Tian, semuanya begitu indah dan rasa syukur memenuhi hatinya. Pada saat itu, Ling Tian memutuskan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan wanita ini menderita patah hati. Terlepas dari siapa, mereka tidak boleh menyakiti wanita ini. Karena dia adalah ibu dari Ling Tian. Sayang, jangan menangis, ibu ada di sini. Jangan takut, ibu akan melindungimu. Ibu Ling Tian dengan lembut menggendongnya dan perasaan damai yang aneh muncul di hati Ling Tian. Gelombang kelelahan kemudian menyapu dan Ling Tian menguap keras, menutup matanya dengan nyaman dan tertidur. Tidak peduli apakah itu dalam kehidupan ini atau sebelumnya, dalam total 26 tahun, ini adalah pertama kalinya Ling Tian bisa tidur tanpa kekhawatiran dan masalah. Di rumah Duke Ling, ada seorang putra baru, cucu baru yang gemuk. Jenderal Ling akhirnya memiliki putra pertamanya. Baik ibu dan anak selamat, dengan berat bayi yang baru lahir mencapai 9 kati dan 2 tael. Masalah ini menyebar seperti tsunami, menyiagakan semua eselon atas di kerajaan Bantalan Langit. Terlepas dari status Duke Ling dan Jenderal Ling yang tinggi, keluarga Ling adalah salah satu dari 6 keluarga aristokrat terbesar yang memegang otoritas paling besar di dunia. Duke Ling, Ling Zhan, adalah kepala keluarga dari keluarga besar ini. Baik itu dalam hal kekayaan atau tenaga, keluarga Ling diposisikan dengan baik pada tingkat yang menakutkan. Detik berikutnya, gerbang keluarga Ling dipenuhi dengan antrian panjang orang, kerumunan tak berujung yang sibuk memberikan berkah mereka kepada keluarga Ling. Belum lagi keluarga yang berada di kerajaan yang sama, bahkan 4 keluarga lainnya dari 2 benua lainnya telah mengirim orang untuk memberi selamat kepada keluarga Ling. Bahkan Kaisar Kerajaan Bantalan Langit melakukan kunjungan pribadi ke keluarga Ling sebelum bulan pertama penuh Tuan Muda Ling. Di Kerajaan Bantalan Langit, hampir semua orang tahu bahwa Adipati Ling dan mendiang Kaisar adalah saudara angkat yang adalah teman hidup dan mati. Dari tanah teritorial besar Kerajaan Bantalan Langit, setidaknya setengahnya direbut oleh Adipati Ling. Tidak ada seorang pun di kekaisaran yang mampu menandingi kontribusinya yang besar untuk kekaisaran. Adapun Jenderal Ling Xiao, dia adalah salah satu pilar dalam pasukan kekaisaran hari ini. Setidaknya sepertiga dari semua pasukan berada dalam kendali Jenderal Ling. Jumlah otoritas yang dia pegang bahkan sebanding dengan Perdana Menteri, Yang Kongkun dari keluarga Yang. Selain itu, Jenderal Ling dan Kaisar saat ini seperti saudara dan tumbuh bersama sejak muda. Selain itu, satu-satunya saudara perempuan Jenderal Ling adalah Permaisuri Ling, yang memiliki status hanya lebih rendah dari permaisuri di Istana Kekaisaran. Siapa yang berani memandang rendah keluarga seperti itu? Bahkan sebelum Ling Tian berumur 1 bulan, 2 gudang yang dibangun keluarga Ling sebelumnya untuk menyimpan berbagai hadiah ucapan selamat sudah penuh. Selanjutnya, kamar tamu di keluarga Ling benar-benar penuh selama periode ini. Tawa cerah Duke Ling akan terdengar sangat sering dan Jenderal Ling yang murung karena tidak memiliki keturunan benar-benar cerah. Adapun Nyonya Tua Ling yang dermawan, dia menyumbangkan 10.000 tael perak untuk membantu para korban bencana. Tiba-tiba, semua keluarga miskin telah mendirikan tablet umur panjang untuk Nyonya Tua Ling. Setelah Ling Tian memahami semua hal ini, dia tidak hanya tidak bahagia tetapi juga sangat khawatir. Seperti kata pepatah, apapun yang berada pada batasnya akan mudah goyah. Saat ini,
otoritas yang dimiliki keluarga Ling sudah berada pada level yang berbahaya. Itu sudah bisa mengancam otoritas keluarga kekaisaran. Ini jelas bukan hal yang baik. Tidak mungkin keluarga sekuat ini tidak menarik perhatian keluarga kekaisaran. Mungkin sekarang keluarga Ling sudah mengakar kuat di dalam kekaisaran dan tidak dapat dengan mudah diprovokasi. Alasan lain adalah karena kekaisaran masih muda, dengan masalah yang muncul secara internal dan eksternal. Dengan demikian, keluarga Ling masih dibutuhkan untuk mengatasi kekacauan apapun. Dengan demikian, otoritas keluarga Ling masih akan naik untuk waktu yang singkat. Namun, ketika kekuatan kekaisaran kokoh dengan masalah internal dan eksternal hilang, itu juga akan menjadi garis akhir bagi keluarga Ling. Kerajaan besar manapun tidak akan dapat menerima keberadaan kekuatan sebesar itu seperti keluarga Ling. Menyingkirkan apapun setelah tujuannya terpenuhi adalah cara yang selalu terjadi dalam sejarah. Dibandingkan dengan otoritas, semua persahabatan dan persaudaraan tampak membosankan dan tidak berguna. Ini politik. Ling Tian merasa bahwa dia pasti harus mengambil beberapa tindakan pencegahan dan melakukan sesuatu. Kakeknya, Ling Zan, telah melewati masa jayanya dan ayahnya, Ling Xiao, sangat setia pada kekaisaran dan terjebak oleh persahabatannya dengan kaisar. Jika keadaan terus seperti ini, kehancuran keluarga Ling tidak akan terhindarkan. Sekarang, keluarga Ling memiliki penerus yang sah yang laki-laki. Ini pasti akan membuat kekaisaran semakin curiga dan waspada. Lagi pula, terlalu mudah bagi keluarga Ling untuk melakukan pemberontakan dengan otoritas dan kekuatannya. Setelah dia yakin dengan keadaan keluarganya, Ling Tian menyadari bahwa dia lahir di tengah tsunami. Seolah-olah dia dilahirkan di atas gunung berapi. Dia pasti menjadi fokus semua keluarga besar. Sehubungan dengan situasi seperti itu, Ling Tian hanya bisa tertawa getir di dalam hatinya. Ling Tian mengerti bahwa jika dia menjadi sedikit luar biasa ketika dia besar nanti, keluarga Ling akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Memikirkan hal ini, Ling Tian hanya ingin berteriak, setelah melakukan tindakan untuk seluruh kehidupanku sebelumnya, jangan bilang aku akan tetap melakukannya. Satu-satunya hal yang membuat Ling Tian senang adalah bahwa namanya akhirnya diputuskan setelah diskusi malam antara orang tua dan kakeknya. Yang membuat Ling Tian paling terkejut adalah namanya sama dengan yang ada di kehidupan sebelumnya, Ling Tian. Sialan, aku tidak hanya datang ke sini dengan ingatanku, tapi juga dengan namaku, pikir Ling Tian pada dirinya sendiri. Saat dia bahagia, dia tidak bisa tidak mengutuk juga. Terkutuklah kakeknya yang bodoh dan ayahnya yang tampak bodoh. Mereka hanyalah dua idiot politik. Mereka tidak memiliki rasa politik di dalamnya. Jika mereka digambarkan dengan kata-kata dari kehidupanku sebelumnya, mereka benar-benar idiot. Di kehidupan sebelumnya, nama Ling Tian tidak terlalu dianggap. Faktanya, itu dianggap sebagai nama yang sangat biasa dengan kemegahan tertentu. Tapi di dunia ini di mana masih ada kerajaan dan kekaisaran, ini adalah nama yang memberontak. Ling Tian memperkirakan bahwa jika dunia ini seperti dinasti Qing di dunia sebelumnya, hanya namanya saja akan menjamin bahwa seluruh keluarganya akan dipenggal. 1. Mengenai betapa tidak tahu apa-apa ayah dan kakeknya terhadap politik, Ling Tian benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Ling Tian juga memberi kejutan besar bagi keluarga Ling. Dia menolak untuk mendapatkan susu dari pengasuh sehat yang ditemukan khusus oleh Nyonya Tua Ling. Setiap kali pengasuh menempatkan asteris-asteris di mulutnya, bocah ini akan menggeser kepalanya ke samping dan menolaknya. Dia lebih suka meratap karena kelaparan dan menolak untuk memakannya. Ini membuat Nyonya Tua Ling benar-benar khawatir. Benar-benar lelucon. ASI dari ibu saya sendiri adalah pilihan terbaik bagi saya untuk tumbuh sehat. Apa bagusnya susu dari wanita-wanita itu tanpa ada hubungan darah denganku? Mereka tidak lebih dari sekedar sapi dalam wujud manusia. Jika Anda ingin saya meminum susu mereka, mengapa tidak membiarkan saya meminum susu dari sapi saja? Tentu saja, Ling Tian punya rencana di dalam hatinya ketika dia menolaknya. Karena cintanya pada Ling Tian, Chu Tinger bersikeras untuk memeluk anaknya dalam pelukannya. Apa yang tidak dia duga adalah saat Ling Tian berada di pelukan ibunya sendiri, dia menjadi sangat kooperatif, meminum susu dengan tegukan besar dengan wajah penuh kebahagiaan. Nyonya Tua Ling khawatir karena tubuh menantu perempuannya sudah agak lemah sejak awal. Selain itu, Tinger baru saja melahirkan dan Nyonya Tua Ling khawatir tubuhnya tidak dapat menerimanya. Dia bahkan lebih takut Tinger tidak bisa menghasilkan cukup susu, membuat cucunya kelaparan. Karena itu,
dia selalu datang dan melihat-lihat sesekali. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa setelah sebulan penuh, Chu Tinger tidak hanya tidak terpengaruh dengan merawat anak itu, tetapi juga lebih sehat daripada sebelum dia hamil dan dipenuhi dengan lebih banyak energi. Ling Tian diam-diam senang. Saat pertama kali lahir, dia sudah menyadari bahwa tubuh ibunya sangat lemah. Setelah melalui persalinan, tubuhnya hampir hancur. Ling Tian tidak ingin mengalami kesedihan karena kehilangan ibunya di usia yang begitu muda. Karena itu, dia diam-diam menggunakan Xiantian Qi murni untuk merawat meridian ibunya dan memperbaiki kerusakan di tubuhnya saat dia minum susu. Efeknya memang sangat bagus. Selama Chu Tinger tidak mengalami kecelakaan di masa depan, Ling Tian yakin bahwa dia pasti bisa hidup sampai usia lanjut. Ling Tian mengejutkan keluarga Ling dalam aspek lain, sejak dia lahir, dia tidak pernah buang air kecil di tempat tidur. Bahkan jika dia harus menanggungnya sampai wajahnya memerah, dia tidak buang air kecil di tempat tidur. Sebaliknya, dia membuat keributan dengan tangan dan kakinya untuk mengingatkan orang dewasa di belakangnya bahwa dia perlu buang air kecil. Ini benar-benar jenius. Setiap ada tamu dalam keluarga, ibu dan neneknya mengumumkan fakta ini dengan bangga. Tanpa gagal, itu menarik pandangan iri dan kaget dari semua orang, diikuti oleh gelombang pujian. Sehubungan dengan ibu dan neneknya membual tentang fakta bahwa dia tidak akan buang air kecil di tempat tidur, Ling Tian merasa sangat tertekan. Tidak peduli apa, saya memiliki usia mental lebih dari 25 tahun. Bagaimana mungkin saya masih melakukan hal seperti itu? Jika Anda ingin remaja berusia 25 tahun buang air kecil di tempat tidur, mengapa Anda tidak meminta karnivora untuk makan sayur saja? Seiring berlalunya hari, keluarga Ling menemukan hal aneh lainnya tentang Tuan Muda Ling. Tuan muda ini tidak pernah menangis atau mengamuk. Tindakannya diatur sampai-sampai menakutkan. Ketika tiba waktunya untuk tidur, dia akan menutup matanya dengan patuh dan tertidur. Ketika tiba waktunya untuk minum susu, dia akan membuka mulutnya tanpa perlu ada yang membujuknya. Saat dia tidak makan atau tidur, dia juga sangat patuh. Dia akan mendengarkan orang dewasa berbicara dengan penuh minat atau berbaring di samping dengan tenang dan bermain sendiri. Hampir semua orang yang melihat Tuan Muda berkata bahwa mereka belum pernah melihat anak yang begitu patuh. Dengan demikian, legenda Tuan Muda dari keluarga Ling tersebar luas sampai semua orang di Kerajaan Bantalan Langit tahu bahwa dia adalah seorang super jenius. 1. Ling Tian dalam bahasa Cina berarti menguasai langit. Seiring berjalannya waktu, Ling Tian telah tiba di dunia ini selama setahun. Saat itu tanggal 7 Juli keesokan harinya, itu juga hari ulang tahun Ling Tian dan keluarga Ling sudah membuat persiapan untuk jamuan besar. Itu juga merupakan tangkapan 1 tahun untuk Tuan Muda Ling juga. Bagi keluarga Ling, ini adalah acara yang sangat besar dengan semua eselon atas dalam Kerajaan Bantalan Langit datang untuk menyaksikan acara tersebut. Pada saat yang sama, mereka juga akan makan dan menjilat keluarga Ling. 1. Setahun sudah cukup bagi Ling Tian untuk memahami banyak hal. Dengan kecerdasannya, percakapan di antara anggota keluarganya sudah cukup untuk memberi Ling Tian pemahaman dasar tentang dunia ini. Tapi saat dia semakin tahu tentang dunia ini, Ling Tian menjadi semakin bingung. Dunia ini, atau lebih tepatnya, planet, sangat berbeda dari bumi yang dia tinggali di kehidupan sebelumnya. Namun, ada banyak kesamaan di antara mereka. Di planet ini, ada 3 benua besar, benua bintang surgawi, benua matahari surgawi, dan benua angin surgawi. Benua tempat keluarga Ling berada adalah benua bintang surgawi. Ketiga benua tersebut dipisahkan oleh lautan luas. Namun, manusia di 3 benua tidak serumit yang ada di bumi. Penduduk di 3 benua semuanya memiliki warna kulit yang sama. Jika mereka dibandingkan dengan orang-orang di bumi, mereka adalah orang kuning yang mewakili orang Tionghoa. Seolah-olah planet ini sepenuhnya diperintah oleh orang kuning. Selain itu, klan iblis, manusia binatang, dan sihir yang dibayangkan Ling Tian tidak ada di dunia ini. Di benua bintang surgawi, Kerajaan Bantalan Langit bukanlah satu-satunya kerajaan. Ada total 7 hingga 8 kerajaan besar dan kecil. Hubungan antar kerajaan tidak bisa lepas dari saling tipu daya dan perang. Namun, kekuatan berbagai kerajaan serupa dengan tanah teritorial mereka yang terbagi rata. Dengan demikian, semua kekaisaran saling berpandangan satu sama lain, menunggu kesempatan untuk menyerang.
Apa yang membuat Ling Tian paling terkejut dan bingung adalah bahwa budaya di planet ini pada dasarnya sama dengan budaya di bumi. Di sini, mereka juga memuja Lao Tse, Konfusius, Mencius, Han Feizi dan lain-lain. Pada saat yang sama, semua orang di sini berbicara bahasa Mandarin seolah-olah itu adalah bahasa seluruh planet. Di dunia ini, ada juga seni bela diri. Namun, dibandingkan dengan berbagai sekte di bumi, seni bela diri di dunia ini terlalu menyedihkan untuk dibandingkan. Hampir semua teknik bela diri di sini terfokus pada seni bela diri eksternal. Hanya ada beberapa manual seni bela diri yang memungkinkan seseorang mengolah ki batin. Pertempuran di planet ini diperjuangkan oleh baja yang dingin dan keras di mana-mana. Jika Ling Tian membandingkan keadaan planet ini dengan bumi, keadaan planet ini akan seperti dinasti Sui dan Tang, di mana teknologi sangat kurang. Ling Tian mengeluh pada dirinya sendiri, dengan jumlah pengetahuan yang saya miliki, saya dapat dikatakan seperti seorang nabi super di planet ini. Astaga, bagaimana saya bisa tetap rendah hati? Hampir semua yang saya katakan akan seperti edisi yang sempurna. Selain itu, tidak ada komputer di planet ini, tidak ada internet, tidak ada televisi atau media apapun. Hal yang paling konyol adalah bahkan tidak ada media paling dasar seperti surat kabar. Belum lagi fakta bahwa tidak ada novel Xuan Huan atau wuxia yang suka saya baca. Saat Ling Tian memikirkan semua ini, itulah kata pertama yang muncul di benaknya. Bagaimana saya bisa bertahan seperti itu? Ling Tian benar-benar frustrasi. Setelah melihat ruang kerja kakeknya sekali, Ling Tian benar-benar menyerah. Dalam studi besar, hampir semua buku adalah sejarah naratif dan bisa dikatakan sebagai jenis buku yang paling menghipnotis. Terlepas dari satu buku berjudul, Legenda Kaisar Bintang Surgawi, buku-buku lainnya dipenuhi dengan pujian yang menghina yang dapat membuat seseorang muntah selama 3 hari 3 malam penuh setelah membacanya. Hanya kakeknya yang bisa mengambilnya dan membacanya dengan gembira setiap hari. Dari waktu ke waktu, dia bahkan melafalkannya dengan suara keras dengan gembira. Hal yang paling disukai kakek Ling Tian adalah memeluk cucunya sambil memegang biografi di tangannya yang lain. Dia kemudian akan membacanya dan mencoba mempengaruhi cucunya dengan budaya. Setelah melalui putaran itu, Ling Tian sama sekali tidak menyukai kakeknya lagi. Perasaan itu bahkan lebih buruk daripada saat dia dipukuli di saluran pembuangan sampah dan seni bela dirinya lumpuh di kehidupan sebelumnya. Jika dia punya pilihan, Ling Tian lebih suka duduk di bangku harimau daripada mendengarkan kakeknya mengaji. 2. Ya ampun, bahkan kata, benar-benar menakutkan, hampir tidak bisa menjelaskan bagaimana rasanya. Saya percaya bahkan Buddha tidak akan mampu menanggungnya. Karena ketidakberdayaan, Ling Tian hanya bisa menemukan seni bela diri yang menghipnotis dari ingatannya dan mempraktikkannya dengan getir. Dia tidak berharap itu memiliki kegunaan lain selain untuk menghipnotis dirinya sendiri ketika dia menderita pengaruh budaya oleh kakeknya. Karena itu, sejak hari itu, setiap kali kakeknya memeluknya untuk sesi pengaruh budaya, Ling Tian akan menghipnotis dirinya sendiri dan efeknya luar biasa. Ling Tian terdiam. Dia benar-benar pesimis dan kecewa di dunia ini. Dia telah kehilangan semua kepercayaan di dunia ini. Jika bukan karena fakta bahwa terlalu jarang kesempatan baginya untuk bereinkarnasi dengan ingatannya, Ling Tian kemungkinan besar akan berhenti makan untuk bunuh diri. Pada tahun itu, satu-satunya hal yang diperoleh Ling Tian adalah bahwa Xiantian Qi murni akhirnya memasuki tahap pertama dengan bantuan rumus gemetar naga ilahi. Jangan meremehkan fakta bahwa itu hanya tahap pertama. Anda harus tahu, Ling Tian menggunakan Xiantian Qi murni untuk menetapkan dasar bagi tahap pertama dari rumus gemetar naga ilahi. Di dunia seni bela diri, ini adalah sesuatu yang hanya ada di legenda. Ini berarti bahwa Ling Tian tidak akan pernah menghadapi kesulitan untuk menembus titik akupuntur berbeda yang akan dihadapi oleh para pembudidaya seni bela diri biasa. Selama dia terus berkultivasi, Qi yang diserap akan diubah menjadi Xiantian Qi murni di dalam tubuhnya. Jika meridian seorang kultivator seni bela diri biasa seperti aliran kecil dengan banyak penghalang, maka meridian di tubuh Ling Tian seperti sungai besar yang mengalir lancar. Keduanya tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Perbedaan antara Ling Tian dan seorang pembudidaya seni bela diri biasa seperti orang miskin yang lahir dari keluarga miskin dan seorang pangeran yang lahir dari keluarga kekaisaran. Setelah memasuki Xiantian, manfaat terbesar adalah seseorang tidak akan pernah memasuki penyimpangan kultivasi. Di tahun ini,
Ling Tian telah memasuki dunia seni bela diri yang hanya bisa dia impikan untuk dimasuki di kehidupan sebelumnya, membenamkan dirinya sepenuhnya dalam seni bela diri tanpa khawatir akan gangguan. Karena fakta bahwa ia masih harus berperan sebagai bayi yang tidak tahu cara berjalan atau berbicara, ia memiliki waktu 24 jam penuh setiap hari untuk berkultivasi. Ini juga sesuatu yang tidak dapat dihindari, jika Ling Tian berlarian di sekitar tempat itu dan memuntahkan kata-kata kasar sejak dia dilahirkan, tidak ada yang akan berpikir bahwa dia adalah seorang jenius. Sebaliknya, mereka hanya akan berpikir bahwa dia adalah monster. Ketika dia lelah mengembangkan ki batinnya, Ling Tian merevisi semua formula seni bela diri yang dia peroleh dari kehidupan sebelumnya untuk memastikan bahwa semuanya masih melekat pada ingatannya. Di planet ini di mana pengetahuan seni bela diri langka, Ling Tian tahu seberapa besar kekayaan pengetahuan yang dia miliki. Jika dia dengan santai menggunakan salah satu dari formula seni bela diri ini dari pikirannya, itu akan cukup untuk menyebabkan gempa besar di planet ini. Semua ini akan menjadi harta baginya untuk membangun legendanya dan melindungi hidupnya di masa depan dan tidak ada yang salah dengan mereka. Setelah dengan hati-hati memilah-milah semua formula seni bela diri di dalam hatinya, Ling Tian memulai langkah selanjutnya. Itu untuk memilah-milah semua teknik seni bela diri dalam pikirannya yang terdiri dari berbagai tinju, pedang, telapak tangan, gerakan, dan banyak teknik lainnya. Dalam kehidupan sebelumnya, seni bela diri Ling Tian lumpuh. Setelah diselamatkan oleh Ling Menger, dia tinggal di tepi lautan timur sendirian dan satu-satunya hal yang menghiburnya adalah game online dan novel. Karena dia memiliki latar belakang seni bela diri, dia secara alami lebih tertarik pada game-game tipe pertarungan. Saat dia memilah-milah semua teknik seni bela diri, Ling Tian sekali lagi menemukan perasaan bermain game online. Tentu saja, perbedaan terbesar antara bermain game online dan apa yang dia lakukan adalah yang satu membunuh di dunia virtual sementara yang lain adalah simulasi pertempuran di pikirannya. Meskipun keduanya bersifat virtual, Ling Tian mampu meniru semua tindakan dengan anggota tubuhnya sendiri sekarang. Dengan demikian, gerakan yang disimulasikan Ling Tian adalah gerakan pertempuran jarak dekat untuk mencapai pembunuhan satu pukulan. Harus dikatakan bahwa itu memang pekerjaan besar bagi Ling Tian untuk memilah-milah semua informasi ini. Ada banyak sekali informasi di benak Ling Tian dan tidak mungkin memilah semua itu hanya dalam 1 tahun. Karena itu, Ling Tian hanya mengambil dan memilih yang menurutnya lebih penting. Pilihan pertamanya adalah melindungi dirinya sendiri terutama karena dia merasa sangat tidak berdaya dan tidak aman. Dengan demikian, keselamatannya adalah prioritas utamanya. Saat Ling Tian berbaring di buayan, dia memejamkan mata, tampak seolah-olah dia diam dan puas. Namun kenyataannya, pikirannya bergerak cepat dan tak henti-hentinya. Ini adalah acara di mana berbagai barang seperti buku, kuas, sempoa, dan banyak lagi akan ditempatkan di depan seorang anak untuk dipilih. Item yang dia pilih akan menunjukkan kecenderungannya di masa depan. 2. Bangku harimau adalah metode penyiksaan kejam yang digunakan di Tiongkok yang dapat mengakibatkan kematian. Sejak pertama kali berbaring di buayan dalam kehidupan ini, Ling Tian jatuh cinta dengan perasaan seperti itu. Seolah-olah dia telah kembali ke lautan, satu-satunya saat dalam kehidupan masa lalunya dia bisa merasa nyaman. Berbaring di buayan memberinya kesan bahwa dia berada di atas kapal pesiarnya, menghadap matahari terbenam dan merasakan ombak menggoyang-goyangkan perahu naik turun. Dengan demikian, selama periode 1 tahun ini, Ling Tian menghabiskan hampir setengahnya berbaring di buayan itu. Tianer, sayangku, suara lembut melayang, menyebabkan sudut mulutnya tanpa sadar menarik ke atas menjadi senyuman bahagia. Dengan tangan sehalus salju dan selembut kapas, mereka dengan ringan menariknya ke dalam pelukan. Melihat ke atas, wajah yang lembut dan hangat memenuhi pandangannya, dengan mata penuh cinta yang memanjakan. Ini adalah ibu Ling Tian, Chu Tinger. Di sampingnya adalah seorang pria parubaya, berusia sekitar 30 tahun, dengan wajah persegi yang dipenuhi keteguhan hati. Dia masih bisa dibilang tampan. Senyum lembut tersungging di wajahnya, mirip dengan angin musim semi, dan ekspresi kepuasan bisa dilihat dari matanya. Ini hanya ayahnya, orang yang memiliki otoritas paling besar dalam militer di dalam kekaisaran, Kepala Jenderal Ling Xiao. Ling Xiao membungkuk, memberikan ciuman ringan pada wajah lembut bayi Ling Tian. Janggut di wajahnya terasa seperti jarum baja, membuat Ling Tian sesaat merasa tidak nyaman, yang membuat Ling Tian memelototinya dengan ketidakbahagiaan.
Haha, anak kecil ini sepertinya tidak mau. Huff. Aku akan memberimu lebih banyak untuk tidak senang. Haha. Saat dia berbicara, Ling Xiao memberinya 2 ciuman lagi. Ling Tian berakhir dengan wajah penuh air liur. Chu Tinger dengan main-main mendorong suaminya ke samping, berkata, "Hus, janggutmu kaku sekali, kau menusuk bayinya." Hahaha, begitukah? Kenapa kamu tidak menyuarakannya tadi malam? Hehehe. Ayah. Ling Xiao berbicara, hanya untuk bagian pinggangnya yang lembut dicubit oleh Chu Tinger yang marah dan malu. Ling Tian tidak perlu mengalihkan pandangannya untuk menebak betapa celakanya wajah ayahnya saat itu. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti pepatah terkenal dari kehidupan sebelumnya, cinta dan rasa sakit akan selalu berjalan seiring. Putra kita ada di samping kita, omong kosong apa yang kamu semburkan sekarang. Tidak disangka kamu sudah menjadi seorang ayah. Masih mendidih dengan sisa-sisa amarahnya, Chu Tinger menegur dengan marah. Hehe, apa yang mungkin diketahui anak kecil ini? Apakah kamu tidak setuju denganku, nak? Dengan jawaban itu muncul wajah tampan di depan Ling Tian, mengedip padanya. Huff, wow, berhenti ikut campur. Mendengar suara Chu Tinger yang hampir meledak tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut, Ling Tian menoleh, hanya untuk melihat montok dan dadanya yang menjulang secara mengesankan ditutupi oleh tangan bejat yang memijatnya dengan lembut. Ling Tian dipenuhi amarah. F***K, apakah Anda memperlakukan saya seperti saya tidak terlihat dengan menampilkan adegan beracun seperti itu untuk merusak pikiran anak muda secara terbuka? Ling Tian dengan marah meraih tangan bejat itu, dengan kejam menariknya. Hahaha, putra kita menyalahkanku karena melanggar wilayahnya, hoho. Suara tawa yang renyah dan cerah terdengar. Dengan dadanya yang akhirnya bebas, Chu Tinger, dengan wajah memerah karena malu, berbicara setengah tertawa dan setengah marah, "Kamu bajingan." Pemandangan yang menggetarkan jiwa ini menggerakkan Ling Xiao dan dia tidak bisa membantu tetapi dengan ringan menggenggam pinggang ramping istrinya dan bergerak menuju mulutnya. Dong, namun, sebuah tendangan di perutnya dari Ling Tian, masih dalam pelukan ibunya, secara efektif mematikannya. Hahaha, anak kecil ini sangat mendominasi. Pasangan itu tertawa bersama kali ini. Sepasang langkah kaki sesekali terdengar saat semakin dekat, sebelum orang itu berbicara, "Tuan, Nyonya, para tamu telah tiba." Tuan besar meminta Tuan dan Nyonya muncul. Suara itu milik seorang gadis pelayan yang halus dan berwajah cantik yang berdiri di samping pasangan yang dengan ringan berbisik kepada mereka. "Oke, saya mengerti. Beritahu Grand Sir bahwa kami akan segera ke sana." Ya ampun, ini seharusnya Tuan mudahkan. Sejak lelaki tua ini keluar dari Phoenix Cry tahun ini adalah pertama kalinya aku melihat bayi. Ini adalah tanda kecil dariku, tidak ada yang hebat. Menggendong putra mereka, Ling Xiao dan istrinya baru saja masuk ke aula besar ketika jimat giok berwarna viridian melayang di depan Ling Tian kecil. Tuan Wang datang jauh-jauh dari kerajaan lain, menantang banyak kesulitan. Bagaimana saya bisa menerima hadiah dermawan semacam ini dari Anda? Tolong tarik kembali hadiah Anda, Tuan, jawab Ling Xiao dengan sopan. Tuan Wang ini adalah seorang lelaki tua dengan janggut seputih salju dan tubuh yang ditutupi jubah yang dibuat dengan baik. Baik rambut dan janggutnya dipangkas dengan cermat dan orang dapat mengatakan bahwa dia sangat memperhatikan sikapnya. Ling Tian dengan rasa ingin tahu membuka matanya, hanya untuk melihat Tuan Wang menunjukkan ketidaksenangannya dengan meniup janggutnya. Kata-kata Jenderal Ling memiliki masalah di sana, hadiah ini diberikan sebagai tanda untuk tahun pertama putra Anda, dan bukan untuk Jenderal Ling. Dengan begitu banyak pejabat kekaisaran di tempat kejadian, Jenderal Ling tidak perlu khawatir tentang kemungkinan pemakzulan kekaisaran karena suap. Kerumunan tertawa terbahak-bahak mendengar kata-katanya, menggemakan sentimennya. Dia pasti bercanda, Ling Xiao saat ini mirip dengan menteri tangan kanan, dengan otoritas di bawah 1 dan di atas puluhan ribu. Bahkan jika seorang pejabat tergoda oleh keserakahan, siapa yang berani menaiki harimau ini untuk mengambil kutunya? Memakzulkan dia, orang itu pasti muak hidup. Para pejabat menyajikan semua pemikiran diam-diam untuk diri mereka sendiri, orang tua Wang ini baru saja membuat kita semua berkeringat dingin dengan satu lelucon itu. Hahaha. Jika memang begitu, tidak sopan jika aku menolakmu. Lalu, biarkan Ling ini menerima hadiahmu menggantikan anakku. Ling Xiao hanya tersenyum, sepertinya tidak terpengaruh oleh masalah ini. Tidak, ini justru sebaliknya, justru jenderal yang memberiku rasa hormat.
Ling Tian mau tidak mau memutar matanya, sepertinya orang ini berusaha sekuat tenaga untuk menyanjung ayahnya, jadi dia tidak mungkin menjadi bagian dari kaum musuh. Apakah bocah cilik ini sudah diberi nama? Seorang lelaki tua berambut putih yang sama bergerak kali ini. Ling Tian menerima kejutan. Umurnya sudah 1 tahun, tapi ini pertama kalinya seseorang berani memanggilnya anak nakal di depan kakek dan ayahnya. Sepertinya orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Hehe, yang tua, lelaki tua ini memilih sendiri namanya. Dia bernama Ling Tian, bukankah namanya bagus? Kakeknya, Ling Zan, berdiri sambil berbicara sambil tertawa. Saat dia mendengarkan, Ling Tian semakin merasa ada yang tidak beres. Meskipun kata-kata Ling Zan mengandung sedikit tawa, Ling Tian bisa merasakan sedikit rasa dingin yang terkubur. Sepertinya yang tua ini, sama sekali bukan orang yang sederhana. Pak, saat yang tua dengan ringan bertepuk tangan, dia memuji, memang gayamu, kakek Ling, bahkan memberikan nama yang mendominasi kepada cucumu. Bagus, nama yang mengesankan, hahaha. Aku ingin naik di atas langit, sungguh bagus beri nama ini. Saat dia selesai berbicara, seluruh aula yang terdiri lebih dari puluhan orang segera terdiam. Kata-kata yang tua ini bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran berat. Kaisar juga dikenal sebagai surga, namun Ling Zan memberi cucunya nama Ling Tian. Meskipun itu bisa dianggap sebagai lelucon, orang juga bisa menjebak Ling Zan karena bitah. Hehehe, negarawan ini terlalu sopan. Sama seperti bagaimana cucumu bernama Yang Huang, lelaki tua ini sangat terkejut ketika aku mendengarnya hari itu, bertanya-tanya kapan Yang benar-benar melahirkan seorang kaisar. Hehe, mata Ling Zan bersinar dengan sinar dingin, tidak menyerah sedikit pun. 2. Ling Tian tercerahkan, ternyata, pria tua ini sebenarnya adalah kepala keluarga Yang Kongkun. Mereka adalah satu-satunya dari 6 klan keluarga besar di Kerajaan Bantal Langit yang memiliki kemampuan untuk melawan keluarga Ling. Jadi mereka adalah orang jahat. Pantas saja wajahnya terlihat seperti terus-menerus meminta pemukulan. Ling Tian berpikir sendiri dengan marah. Hahaha, jadi dari kata-kata Old Lingmu, orang biasa dilarang menamai anak-anak mereka dengan karakter naga atau phoenix. Bukankah kamu terlalu rewel, Old Ling? Memutar janggutnya, Yang Kongkun berbicara sambil tersenyum. Hehehe, jika satu kalimat dari lelaki tua ini rewel, apakah masuk akal bagimu untuk berbicara tentang cucuku? Ling Zan sangat marah. Sialan yang tua itu. Ketika cucunya lahir, Ling Zan pergi ke sana dengan niat baik untuk memberi selamat kepadanya. Namun, Yang Kongkun tidak hanya tidak membalas budi ini, dia memilih hari seperti perayaan tahun pertama cucunya untuk mencemari atmosfer. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan mengaduk anggur yang dia siapkan untuk cucu yang tua sebulan penuh ke dalam panci berisi sup campuran sebelum mengirimkannya kepada mereka. Kedua lelaki tua itu saling melotot seperti ayam yang berjuang untuk supremasi, tidak ada yang mau berkompromi. Pejabat sipil dan militer di sekitarnya hanya bisa melihat satu sama lain dengan cemas, membuat ibu ketakutan. Kedua pria ini adalah orang-orang di Kerajaan Bantalan Langit yang kakinya dapat menyebabkan tanah berguncang hanya dengan satu langkah, dan yang tidak mampu dilanggar oleh kelas mereka sendiri. Salah satunya adalah kepala klan keluarga Ling, adipati nomor 1 kekaisaran, orang tua dari permaisuri kekaisaran dan kepala jenderal, yang lainnya adalah kepala klan keluarga Yang, Perdana Menteri Kekaisaran saat ini, ayah dari permaisuri saat ini, ayah mertua dari kaisar saat ini. Jika seseorang mencari kematian dan mencoba mengganggu mereka, mereka akan membawa bencana besar ke atas diri mereka sendiri. Mereka yang duduk lebih dekat dengan kedua lelaki tua itu mulai menyeka keringat mereka secara diam-diam sambil beringsut mundur. Semua datang dengan niat baik untuk menyanjung mereka dan masuk ke buku bagus mereka. Namun mereka berakhir di tengah pertempuran antara kekuatan puncak kekaisaran. Kerumunan hanya bisa meratapi kemalangan mereka. Yang Kongkun menggembungkan janggutnya dan berkata, Ling tua, lelaki tua ini di sini hanya membuat komentar biasa. Kapan saya pernah mengatakan bahwa nama cucu Anda tidak baik? Orang tua ini datang dengan niat baik untuk memberi selamat kepada Anda, tapi lihat dirimu, membalas kebaikan dengan permusuhan. 3. Ling Zan menarik kembali sudut mulutnya, membentuk senyuman yang sebenarnya bukan senyuman, saat dia menjawab, itu benar. Kami berdua orang tua berkabut memberikan nama baik kepada cucu kami. Namun, cucu lelaki tua ini tampaknya lebih terang dari milikmu, hehehe.
Yang Kongkun memutuskan untuk berhenti ketika dia berada di depan dan hanya terkekeh. Kamu boleh mengatakan itu, tetapi lelaki tua ini jauh lebih sibuk dibandingkan dengan kamu. Hais, saya harus menenangkan 3 cucu setiap hari, dan bagian terburuknya adalah saya masih punya 2 cucu perempuan. 1 menit saya menggendong 1, berikutnya, yang lain, ini membuat saya sakit punggung. Kesulitan seperti ini sulit untuk ditanggung. Tidak seperti Anda, Old Ling, yang hanya memiliki 1 dan sangat bebas, hanya harus menggendong dia setiap beberapa hari sekali. Anda bahkan punya waktu untuk merawat taman Anda. Sungguh gaya hidup yang iri. Saat dia berbicara, yang terakhir memukul pinggangnya dengan berpura-pura dengan wajah penuh keluhan. Meskipun Ling Zhan sangat marah, dia tidak bisa memberikan jawaban yang cocok. Keluarganya kecil jumlahnya, terutama pada generasi Ling Tian, di mana hanya 1 bibit dapat dilihat di sebidang tanah seluas 3.000 mil. 4 kata-kata yang Kongkun jelas menargetkan fakta bahwa rumahnya tidak semewah rumahnya. Namun, kebenarannya seperti itu, dan Ling Zhan tidak bisa meluruskan punggungnya dari penghinaan ini. Dia hanya bisa memelototi putranya dengan penuh kebencian saat dia memarahi, hal yang tidak berguna. Ling Xiao melingkarkan lengannya di sekitar istri dan anaknya selama ini, asyik menyaksikan kedua lelaki tua itu berkelahi habis-habisan. Bagaimana dia bisa meramalkan bencana yang jatuh dari langit? Sekarang kemarahan ayahnya sendiri diarahkan padanya, dia hanya bisa mundur tanpa sepatah kata pun, memasang ekspresi pahit. Jika ayahnya menyarankan agar dia mengambil selir di depan orang banyak, dia akan ditempatkan dalam situasi yang sulit. Wajah Cutinger merah karena malu dan marah. Merentangkan jari-jari rampingnya yang sehalus batu giok, dia mencubit dan memelintir pinggang suaminya. Sebagai menantu perempuan, dia secara alami tidak dapat berbicara bahkan jika mulut Grand Sar tidak bijaksana. Namun, di sisinya ada karung tinju manusia, akan sia-sia jika dia tidak menggunakannya. Ling Xiao hanya bisa menghirup udara dingin, meringis kesakitan. Wajah kecil Ling Tian tampak bersemangat di seluruh adegan hidup yang terbentang di depannya. Namun, dia sebenarnya mencibir pada dirinya sendiri, yang tua, kamu tidak perlu terlihat begitu senang. Karena Anda berani menyinggung tuan muda ini di sini, saya akan memastikan saya akan mengirim ketiga cucu Anda ke istana untuk menjadi kasim dalam waktu beberapa tahun dan menipu kedua cucu perempuan Anda untuk menjadi selir saya. Lalu aku akan melihat betapa sombongnya kamu. Hehehehehe. Setelah melihat pertarungan antara keduanya berakhir, penonton juga akhirnya bisa bernafas lega. Mereka segera meledak dalam obrolan kosong dalam upaya untuk mengalihkan perhatian kedua lelaki tua itu dari satu sama lain jika mereka memutuskan untuk pergi ke putaran lain. Jika mereka akan memulai pertempuran lain, bukankah semua orang yang datang ke sini hari ini tampak seperti mereka berada di sini untuk menonton pertunjukan daripada merayakannya? Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin ada orang di kelas mereka yang bisa menonton pertunjukan berapi-api tanpa penalti? Tepat pada saat itu, suara tajam yang menghancurkan bumi terdengar dari pintu depan. Kaisar, Permaisuri, dan Permaisuri telah tiba. 1. Nama keluarga, Ling, dalam nama Ling Tian juga bisa berarti naik tinggi R. Dalam hal ini, dipasangkan dengan namanya, Tian, yang berarti langit atau surga, namanya berarti naik lebih tinggi dari langit itu sendiri. 2. Huang, dalam nama yang Huang adalah homonim yang terdengar seperti kaisar. Karena itu, sang kakek membantah bahwa mereka menamai anak mereka sebagai seorang kaisar, yang juga merupakan pengkhianatan. 3. Ungkapan sebenarnya untuk membalas kebaikan dengan permusuhan, seharusnya adalah gigitan anjing Ludongbin. Ungkapan aslinya mengatakan, Gou Yao Ludongbin, Busi Hao Rensin, yang mencoba mengatakan bahwa anjing orang tidak dapat mengatakan niat baik orang tersebut dan dengan demikian menggigit tangan yang memberinya makan. 4. Satu bibit dapat dilihat di sebidang tanah 3.000 mil, secara harfiah mengacu pada fakta bahwa Ling Tian adalah satu-satunya keturunan dari generasinya. Perhatikan bahwa mil Cina hanya 500 meter. Ling Tian hampir tertawa, dia akhirnya mendengar baris naskah klasik. Di masa lalunya, dia ditarik oleh saudara perempuannya untuk menonton beberapa drama yang berbeda, terutama dari dinasti Qing. Selalu ada pejabat yang berteriak seperti itu. Dengan demikian, hal yang paling diingat Ling Tian tentang pertunjukan itu adalah ungkapan, Kaisar telah tiba. Dia pikir dia tidak akan bisa mendengarnya lagi setelah memasuki dunia yang berbeda. Siapa yang mengira itu masih akan diteriakkan dalam kenyataan?
Ling Tian tidak bisa tidak berpikir pada dirinya sendiri, jangan bilang kalimat ini juga datang ke dunia ini bersamaku. Saat semua orang berdiri untuk menerimanya, seorang pria yang tampak berusia sekitar 30 tahun mengenakan jubah kuning berjalan di depan. Dia memiliki sosok berukuran rata-rata dan menunjukkan tanda-tanda menambah berat badan. Hidung dan mulutnya terangkat dengan aura bangsawan mengelilinginya. Di sampingnya, ada dua wanita cantik berpakaian mewah. Berdiri di samping satu sama lain, mereka masing-masing memiliki kecantikan yang berbeda. Ling Tian tahu bahwa salah satu dari keduanya adalah bibinya sendiri. Dengan sekali pandang, dia bisa segera mengidentifikasinya. Mungkin, bisa dikatakan bahwa dia mampu melakukannya bahkan sebelum melihat. Wanita di sebelah kanan kaisar yang memancarkan aura dingin dan mudah tersinggung jelas bukan bibinya sendiri. Wanita di sebelah kiri kaisar yang memiliki aura ramah dan berseri-seri dengan kegembiraan untuk bergegas pasti adalah bibinya, Permaisuri Ling Ran. Setelah memberi salam kepada semua orang, Ling Ran mengabaikan statusnya sebagai permaisuri dan berlari, merebut Ling Tian dari dada Cutinger. Detik berikutnya, wajah Ling Tian penuh air liur dari ciumannya. Hahaha, hal kecil, kamu akhirnya tidak tidur. Bibi telah datang untuk memeriksamu beberapa kali tetapi kamu selalu tertidur seperti babi. Kataku, hal kecil, apakah kamu lahir di tahun babi di kehidupanmu sebelumnya? Babi kecil bodoh, babi kecil harum, babi Ling Tian bibi. Hahaha, Ling Tian berkeringat, bibiku ini benar-benar gagah berani. Untuk berpikir bahwa dia telah datang menemui saya beberapa kali. Sayang sekali bahwa saya selalu tertidur. Hahaha, kakak ipar, anak kecil ini sangat harum. Dia babi kecil yang lucu. Dia terlalu cantik sampai mati. Ah, tidak, aku tidak bisa mengatakan kematian. Biarkan bibi menciummu lagi. Ling Tian menatap bibinya, yang terlalu antusias dengan amarah. Bibi, meskipun aku keponakanmu, aku bukan segumpal adonan. Rasanya sakit digosok-gosok olehmu, kau tahu. Haha, karena adik perempuan sangat suka memiliki anak laki-laki, kamu harus mencari waktu untuk memiliki anak laki-laki dengan kaisar. Kemudian kamu akan bisa bermain dengannya sepanjang hari, hahaha. Cutinger menggoda Ling Ran dengan lembut. Ah, kakak ipar, kamu menyebalkan. Tian kecil, hahaha, kamu sangat adil. Bibi ini tidak pernah puas denganmu. Kakak, lihat mata Tian kecil. Wow, dia punya kelopak mata ganda. Juga, wajahnya sangat nyaman untuk digosok. Ah, apa yang kamu lakukan? Cepat kembalikan dia padaku. Ling Xiao tidak tahan melihat putranya diintimidasi oleh Ling Ran seperti itu dan merebut kembali putranya. Kemudian, dia memarahi dengan tegas, kamu sudah menjadi permaisuri, bagaimana kamu bisa begitu tidak terkendali tanpa memikirkan citramu? Tidak bisakah kamu lebih halus? Lebih baik kamu berhati-hati agar kaisar tidak menceraikanmu. Apa, biarkan kamu memeluknya lebih lama. Wajah anakku akan memar semua jika aku mengizinkannya. Sosok berpakaian kuning kemudian berjalan di depan Ling Tian dan berkata, haha, bagaimana saya melakukannya? Temperamen Raner secara alami begitu hidup. Setelah bertahun-tahun, dia masih hidup dan polos seperti sebelumnya. Kami sangat menyukainya. Hahaha, ayo anak kecil, biarkan pamanmu memelukmu. Mengikuti suara lembut itu, Ling Tian merasa bahwa dia berada di pelukan orang lain. Dia kemudian membuka matanya dan melihat dengan hati-hati ke wajah kaisar seolah-olah dia sangat penasaran. Sebenarnya, Ling Tian bisa melihat ekspresi yang tersembunyi di bawah mata kaisar dengan sangat jelas. Satu, ini adalah keuntungan yang dimiliki seorang anak. Menghadapi anak berusia 1 tahun, penjagaan semua orang pasti akan sangat berkurang, mengungkapkan pikiran yang biasanya mereka sembunyikan sepenuhnya. Lagi pula, bahkan jika bayi berusia 1 tahun itu jenius, apa yang bisa dia pahami? Tapi tidak ada yang akan menduga bahwa Ling Tian sebenarnya memiliki usia mental 26 tahun. Pada saat ini, Ling Tian dapat melihat tatapan rumit di mata kaisar. Ada beberapa unsur kegembiraan, kekhawatiran, dan kontradiksi. Banyak emosi melintas di matanya dan semuanya berkomitmen pada ingatan Ling Tian. Setelah itu, sepasang tangan yang adil memeluk Ling Tian. Itu adalah tangan permaisuri yang berdiri di belakang kaisar. Ling Tian tahu bahwa permaisuri, Yang Sue, adalah putri berharga dari kepala keluarga Yang Kongkun. Wanita ini juga orang yang paling ingin dia temui setelah dia tahu bahwa seseorang ingin meracuni ibunya dan dia.
Ling Tian kemudian mengangkat kepalanya dan mengamati wanita ini dengan cermat. Tidak mengherankan, permaisuri ini menundukkan kepalanya seolah-olah dia hanya fokus menggoda Ling Tian yang ada di pelukannya. Tapi dari sudut Ling Tian, dia bisa melihat rasa dingin yang tersembunyi di hatinya bersama dengan kebencian dan kekhawatiran yang mendalam. Namun, dia masih bisa mengkhianati hatinya dan berkata, "Kaisar, lihat betapa lucunya anak ini." Wajah Ling Tian menjadi dingin. Wanita ini pasti terkait dengan acara itu. Dia pasti akan menjadi masalah pada akhirnya. Sekarang aku belum dewasa dan masih belum bisa melindungi diriku sendiri. Sebaiknya aku menemukan cara untuk menahannya. Saya pasti harus menahan kekuatannya. Dengan sangat cepat, senyum licik muncul di wajahnya. Ling Tian punya ide. Seolah-olah dia menggumamkan sesuatu, dia mengulurkan kedua tangannya, dengan salah satu dari mereka menjambak sehelai rambut di pipinya dan yang lainnya mencubit puncak batu giok tepat di depannya. Pada saat yang sama, dia berjuang dan menggigit. Ah! Jeritan yang menusuk telinga terdengar dan permaisuri melepaskan kedua tangannya. Salah satu tangannya terulur ke rambutnya sementara yang lain ke dadanya. Adapun Ling Tian, tubuh kecilnya mulai jatuh ke lantai. Permukaan olah terbuat dari batu kapur padat. Semua orang kemudian mulai berseru dan Chu Tinger hampir pingsan karena shock. Sementara banyak kata diperlukan untuk menggambarkan adegan itu, semuanya terjadi dalam sekejap. Ling Ran yang terdekat telah bergegas maju, menyelamatkan Ling Tian kecil tepat sebelum dia jatuh ke lantai. Seluruh acara berlangsung dengan kecepatan kilat, Ling Tian sudah berada di pangkuan Ling Ran bahkan sebelum semua orang bereaksi terhadap situasi tersebut. Namun, semua orang dengan jelas melihat bahwa permaisurilah yang melepaskan anak itu secara tiba-tiba. Tindakannya terlihat seperti direncanakan sebelumnya. Lebih jauh lagi, Kaisar dan paman kerajaan yang Kongkun sebenarnya tidak bereaksi apapun saat anak itu jatuh. Sebaliknya, yang menangkap anak itu adalah Ling Ran yang agak jauh. Saat berikutnya, semua orang tercengang dan tempat itu dipenuhi dengan kesunyian. Semua orang berpikir, seasteriste baru saja menjadi nyata. Segalanya mungkin tidak akan berakhir dengan mudah. Semua orang yang hadir sangat khawatir. Masalah ini bisa besar atau kecil. Jika kecil, Kaisar hanya akan menekan masalah ini dan memastikan bahwa semuanya status quo di permukaan. Jika hal-hal menjadi besar, tidak mungkin bagi kedua keluarga untuk bertarung. Jika hal seperti itu terjadi, angin di Sky Bearing Empire pasti akan berubah. Namun, yang tidak dilihat semua orang adalah senyum menyenangkan di wajah Ling Tian. 20-30 helai rambut di tangan kanannya diam-diam jatuh dan tidak meninggalkan jejak padanya. Adapun tangan kirinya, dia menggosok jari telunjuk dan ibu jarinya bersamaan saat dia memasang senyum jahat di wajahnya, mengenang sesuatu. "Permaisuri, apa artinya itu? Bagaimana kamu tega menyakiti anak sekecil itu?" Ling Ran, yang sedang memeluk Ling Tian, masih memiliki rasa takut yang tersisa saat tubuhnya sedikit gemetar. Saat dia menenangkan diri, dia mulai mengaum seperti singa betina. Setelah itu, Chu Tinger dengan kikuk berlari dengan wajah penuh air mata. Dia memeluk erat tubuh kecil Ling Tian di lengannya saat tubuhnya bergetar dan dia mulai merintih. Wajah berseri-seri Ling Zhan berubah pucat saat matanya memerah. Dia memelototi permaisuri yang panik dengan niat membunuh muncul di atmosfer. Meskipun dia berada di depan Kaisar, dia tidak menyembunyikannya sedikit pun. Wajah Ling Xiao benar-benar kusam tanpa ekspresi apapun, dengan tangan memegang gagang pedangnya. Menghadapi interogasi Ling Ran, wajah permaisuri menjadi pucat saat kepanikan memenuhi matanya. Dia kemudian tergagap, tidak, itu tidak sengaja. Aku, baru saja, anak itu. Dia, menjambak rambutku. Dia, mencubitku. Dia, aku benar-benar tidak sengaja melakukannya, Kaisar. Gelombang niat membunuh terhadap permaisuri memenuhi tempat itu dan suasana menjadi mematikan. Di sekeliling, semua orang dari keluarga Ling dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka meraih gagang pedang mereka. Permaisuri tidak tahan dengan tekanan dan menangis. Wajah Kaisar berubah pucat dan dia berteriak dengan lambaian lengan bajunya, "Teman-teman, kirim permaisuri kembali ke istana." Saat ini, Kaisar sudah yakin bahwa ini pasti konspirasi antara permaisuri dan ayahnya. Namun, konspirasi ini terlalu bodoh, dia benar-benar melakukan tindakan buruk di depan Kaisar. Apakah mereka benar-benar mengira bahwa banyak pejabat dan jenderal yang hadir adalah orang bodoh?
Sekarang setelah mereka menciptakan masalah yang sangat besar, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan mudah? Rasa dingin melintas saat dia melihat Yang Kongkun. Sepertinya dia memberi mereka terlalu banyak kelonggaran. Tunggu, Ling Zan meremas jalan keluar dari kerumunan dan berkata, permaisuri akan pergi seperti itu. Jangan bilang kamu tidak akan memberikan penjelasan kepada lelaki tua ini di sini. Rasa dingin dalam nada suaranya seperti angin dingin yang bertiup dari neraka. Duke Ling sangat marah. Ini adalah sesuatu yang tak tertahankan. Keluarga Ling memiliki satu keturunan selama 3 generasi dan putranya tidak aktif selama 5-6 tahun setelah mereka menikah. Setelah menunggu sekian lama, perut menantu perempuannya akhirnya naik saat dia memberi keluarga Ling anak baru. Setiap orang dalam keluarga sangat berhati-hati saat merawatnya seolah-olah dia tahu. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pada kesempatan yang begitu menggembirakan, Ling Tian akan hampir dibunuh oleh wanita ini di bawah pengawasan semua orang. Terlalu berani. Jadi bagaimana jika Anda dari keluarga Yang? Jangan bilang orang tua ini tidak akan berani membunuhmu. Yang Kongkun juga menjadi bingung saat dia melangkah maju dan dengan cemas menjawab, Duke Ling, semua orang melihat bahwa itu adalah kesalahpahaman. Mengetahui bahwa mereka salah, Yang Kongkun telah kehilangan harga diri yang ditunjukkan sebelumnya. Bagaimana mungkin dia masih mengkhawatirkan wajahnya pada saat seperti itu? Karena itu, dia menurunkan harga dirinya. Ling Zan tertawa terbahak-bahak saat suaranya menjadi serius, kesalahpahaman. Hahaha, salah paham, Yang Kongkun, bajingan tua. Kamu berani mengatakan bahwa hal seperti itu adalah kesalahpahaman. Cucu saya hampir terbunuh di tangan putri Anda dan Anda berani menganggapnya sebagai kesalahpahaman. Yang Kongkun sangat marah karena dia disebut bajingan tua. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat keringat memenuhi seluruh wajahnya, Yang Kongkun memegangi lengan Ling Zan dan berkata, Ling tua, dengarkan aku, ini memang kesalahpahaman. Ini, kadang-kadang, tangan orang akan tergelincir. Wajah Ling Zan berubah, selip tangan. Yang Kongkun, bagaimana jika lelaki tua ini juga tergelincir? Suara dingin terdengar, niat membunuh di dalamnya tidak disembunyikan sama sekali. Tangan lelaki tua ini akan tergelincir ke arah ketiga cucumu. Yang Kongkun, bagaimana menurutmu tentang itu? 1. Di Tiongkok, Kaisar lebih suka menyebut dirinya sebagai kami, bukan aku.